misalnya nih, managing online event atau managing online event partisipan, gitu ya. Dari stepnya, misalnya kita lihat stepnya dari menerima pendaftaran, terus kemudian menyimpan data partisipan, kemudian mengirimkan email konfirmasi, terus selanjutnya setelah email konfirmasi dikirimkan, dikasih reminder pembayaran bla bla bla, nanti partisipan melakukan pembayaran. Terus kemudian lanjut lagi, kita melakukan rekonsiliasi pembayarannya, siapa yang udah bayar, siapa yang belum bayar. Yang udah bayar dikirimkan email konfirmasi pembayarannya, terus kemudian diberikan juga reminder, nanti eventnya tanggal sekian ya, melalui media ini, berikut linknya, misalnya seperti itu. Terus kemudian event berjalan, setelah event berjalan, nanti di akhir event mengirimkan recognition atau sertifikat atau ucapan terima kasih yang itu sifatnya personalis banget, misalnya, Dear Bapak Adib, terima kasih telah mengikuti sesi bla 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 bla, misalnya seperti itu. Dan ini kalau dilakukan pasti capek banget, apalagi kalau pesertanya itu banyak sampai 1000 sekian seperti di sesi ini, dilakukan secara manual itu pasti akan cukup melelahkan. Namun kalau hal itu bisa diotomatiskan, bagian mana aja sih? Misalnya yang saya highlight warna orange, menerima pendaftarannya sudah dalam bentuk form digital, disimpan datanya, misalnya dipindahkan ke Excel, itu udah bisa otomatis. Terus kemudian dikirimkan email konfirmasi, berdasarkan data itu nanti ada email konfirmasi, misalnya pakai scheduler, tanggal tertentu akan di-blast emailnya, dan lengkap dengan sapaan masing-masing. Jadi bukan satu email buat semua, tapi emailnya betul-betul ada sapaannya gitu kan. Terus kemudian nanti partisipan melakukan pembayarannya. Begitu pembayaran dilakukan, nanti otomatis si bot ini melakukan rekonsiliasi pembayaran. Dia udah identify siapa aja yang sudah bayar, siapa aja yang belum. Bagi yang udah bayar, akan otomatis juga dilakukan konfirmasi pembayarannya. Pembayaran Anda sudah diterima jumlah sekian-sekian pada tanggal sekian, misalnya gitu. Dari situ kemudian ada email susulan, mengirimkan remindernya, detail jadwal, link acaranya. Itu juga secara otomatis. Dan mengirimkan recognition atau bahkan meng-create sertifikatnya pun juga bisa dilakukan secara otomatis. Sementara tim event organizer ini, atau misalnya kalau Anda seorang trainer juga, Anda itu bisa lebih punya waktu untuk fokus membuat acara, mempersiapkan materinya, itu menjadi sesuatu yang berkualitas. Memfokuskan diri untuk mencari dan menghubungi pembicara, untuk mendapatkan sponsor, untuk menyusun marketing strateginya, hal-hal yang sifatnya lebih strategis, yang lebih high value lagi, ketimbang banyak waktu diluangkan atau repot-repot melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya itu bisa diotomatiskan gitu. Jadi kita akan lebih fokus ke hal-hal yang berkualitas, yang memberikan value yang lebih tinggi lagi. Lantas tadi ada contohnya, ada 2 contoh, yang tadi invoicing, yang ini ada managing online event. Karakteristik yang seperti apa sih dari proses itu agar proses itu tuh cocok gitu kan, best fit gitu ya untuk diotomatiskan. Yang pertama adalah sebuah proses yang itu dilakukan secara manual. Tentu saja pekerjaan yang dilakukan manual oleh manusia ini, pekerjaan ini melelahkan, rawan kesalahan karena prosesnya yang masih manual tersebut. Terus yang kedua, sifatnya repetitif. Udah manual, repetitif pula. Repetitif di sini berulang-ulang. Terus kemudian bukan hanya sekali 2 kali saja, tapi secara reguler. Apakah harian, mingguan, bulanan gitu. Berulang-ulang dengan step proses yang cukup jelas, cukup stabil prosesnya. Dan prosesnya manual, repetitif, itu pastinya akan memakan waktu yang begitu besar, melelahkan, volumenya banyak, tidak inspiring. Kalau kata anak-anak milenial, gue ngapain sih ngerjain kerjaan yang kayak gini terus, kayaknya nggak merasa terinspirasi juga melakukan kerjaan seperti itu gitu. Kayak gitu terus dari pagi sampai sore, Senin sampai Jumat, sampai ketemu gajian berikutnya, kerjainnya kayak gitu terus. Terus kemudian yang keempat itu, yang ketiga itu adalah yang prosesnya terstruktur dari sisi flow prosesnya, dan terstruktur dari sisi data inputnya. Artinya gini, misalnya tadi ya ada invoice itu dia posisi layoutnya itu jelas nih, terstandar nih.
nomor invoice ada di sebelah sini, kemudian tanggal invoice-nya di sebelah mana, amount-nya yang mana gitu kan. Terus kemudian juga sisi input datanya seragam dalam bentuk PDF gitu kan. Nah, yang keempat adalah suatu proses yang logical. Logical itu maksudnya ada aturan di dalam proses tersebut dalam membuat suatu keputusan, dalam membuat decision making yang perlu diambil oleh si bot ini. Proses ini punya business rules. Proses ini punya apa ya? Punya suatu skenario yang terstruktur, yang logical, didefinisikan di awal dan berlaku untuk sebagian besar prosesnya. Misalnya kayak if then else gitu ya. Kalau kita pakai istilah pseudocode atau bahasa logika gitu kan. Jika inputnya A, maka prosesnya adalah seperti ini gitu kan. Jika inputnya B, maka prosesnya kayak gini gitu. Itu semuanya cukup jelas dan bersifat objektif untuk semua skenario yang ada. Sehingga tidak perlu melibatkan judgement dari sisi si user atau sisi karyawannya ini. Apalagi judgement-nya nanti sifatnya emosional atau feeling gitu kan. Nah, itu yang dihindari nih dari automation proses. Bukannya nggak bisa, tapi lebih kompleks gitu ya. Nah, dari 4 karakteristik ini, proses yang manual, proses yang repetitif, proses yang terstruktur nih, flow-nya jelas, input datanya juga jelas, ragam, standar, logical, aturannya juga jelas. Kalau apa, maka apa. Jadi semuanya jelas dan nggak terlalu kompleks. Inilah yang paling cocok, yang best fit untuk dilakukan automation di awal tahap automation ini.